Jenderal Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi yang juga merupakan mantan Kabar Eskrim sekaligus mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Myanmar. Pertama-tama, thank you very much Your Excellency sudah bisa hadir di podcast virtual saya yang bernama Don't Touch My Politics ya. It is an honor malam ini saya berdiskusi juga dengan seorang jenderal tentang masalah diplomasi antara Indonesia dengan Myanmar dan juga sejumlah topik dan isu-isu yang berkaitan dengan Polri. Nah, pertama-tama saya ada pertanyaan mengenai isu di Myanmar sekarang. Kita lihat sekarang kondisi sangat mencekam bagi rakyat Myanmar ya, banyak yang protes dan terus-menerus ya, bahkan sudah tahun lalu sebetulnya kerusuhan tersebut dibangkitkan oleh adanya aksi kudeta politik yang dilakukan oleh militer Myanmar pada saat itu. Nah, kira-kira kan ini Om sudah berpengalaman ya melihat kondisi politik secara langsung di Myanmar, berjumpa dengan officials di Myanmar. Kira-kira bagaimana tanggapan Om mengenai situasi sekarang? Ya, baik, terima kasih Mas Dimas. Satu kehormatan nih saya bisa bergabung dalam acara ini yang tentunya saya ingin berbagi pengalaman dan juga berbagi pengetahuan dalam beberapa hal ya, termasuk politik luar negeri kita dan juga kondisi internal daripada kepolisian ya. Jadi pertama saya menjabat sebagai duta besar itu tahun 2014. Ya. Di mana pada saat itu latar belakang penunjukan saya sebagai duta besar di Myanmar oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah didasarkan kepada sistem pemerintahan Myanmar yang masih dipegang oleh junta militer. Di sana 99% dari anggota kabinet adalah berasal dari militer. Kemudian sistem yang diberlakukan di sana adalah sistem yang fully military ya, di mana untuk civilian mereka tidak diberikan opportunity untuk mereka bisa duduk, bahkan untuk kelompok wanitanya pun untuk sekolah di perguruan tinggi tidak diberikan kesempatan. Jadi kalau kita ingat Aung San Suu Kyi ya, itu beliau itu adalah mengikuti pendidikan di luar negeri ya. Jadi mereka beliau mempunyai satu pengetahuan yang sangat luas. Saat itu kondisi Myanmar adalah betul-betul very cool ya, peaceful, dan juga masyarakat itu seperti mereka sudah pasrah. Itu kelompok generasi tua Myanmar. Saya merasakan betul sejak 2014 sampai 2015 pada saat dilaksanakan pemilihan umum yang bersifat demokratis, itu masyarakat adalah betul-betul sangat pasrah. Kemudian dengan pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, jadi di ASEAN ini negara Indonesia adalah negara yang paling aktif dan intensif untuk melobi pemerintah Myanmar agar mereka mau menerima politik demokrasi ya, dengan berdasarkan pengalaman di negara kita. Saya ingat betul pada saat itu 2014 Indonesia melaksanakan pemilihan umum ya. Pemilihan umum yang saat itu adalah memilih presiden yang sekarang sudah terpilih Bapak Presiden Jokowi. Jadi saat itu Myanmar itu dengan pendekatan politik dari Indonesia melalui IDP ya, Institut Demokrasi and Politik ya, di bawah Pak Hasan Wirayuda kita melakukan lobby terhadap tokoh-tokoh politik di Myanmar untuk mengajak melihat bagaimana Indonesia mengimplementasikan demokratisasi berdasarkan tuntutan dari reformasi masyarakat. Dan mereka mau menerima. Sehingga saat itu mengirimkan 30 orang daripada perwakilan masing-masing etnis. Ya, kalau di kita ini KPU-nya lah, untuk berangkat ke Bali selama 1 bulan. Saya mendampingi, kemudian didampingi oleh kepala daripada IDP ya, Pak Ketut, itu di bawah fasilitasi dari Pak Hasan Wirayuda. Mereka belajar bagaimana kita menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, dan juga bebas. Ya. Sehingga mereka saat kembali ke negaranya bulan November tahun 2015, mereka langsung menerapkan 100% mengadopsi sistem pemilihan umum yang diberlakukan di Indonesia. Ditambah lagi dengan seluruh duta besar adalah dilibatkan sebagai independent advisor. Ya.
dan juga supervisor. Jadi seluruh duta besar dibagi ke seluruh Myanmar. Dan saat itu betul-betul di luar dugaan. Kenapa? Karena USDP atau partai yang berafiliasi dengan militer merasa mereka akan memenangi pemilu. Pada kenyataannya adalah lebih dari 95% masyarakat memilih NLD, ya National League for Democracy, itu di bawah Aung San Suu Kyi. Jadi Aung San Suu Kyi adalah menang mutlak. Dan saat itu presidennya, U Tin Sin, adalah seorang tokoh militer yang reformis ya. Sebetulnya bapak reformasi di Myanmar itu adalah U Tin Sin ya, bukan Aung San Suu Kyi ya. Hubungan dengan militer sangat buruk. Ya, padahal Aung San Suu Kyi ini dulu kan juga anaknya daripada tokoh militer ya, yaitu Jenderal Aung San yang dibunuh oleh kelompok militer karena dianggap saat itu adalah sebagai tokoh daripada yang menginginkan negara Myanmar menjadi negara demokrasi. Nah, di sini selama 2015 sampai 2019 saya menjabat di sana, saya melihat perubahan yang sangat luar biasa, sangat signifikan. Demikian majunya Myanmar sehingga nilai pertumbuhan atau angka pertumbuhan ekonominya itu jauh di atas Indonesia. Itu 9 digit ya mereka. Dan saat itu investor dari seluruh dunia itu berlomba-lomba untuk menanamkan investasinya karena Myanmar memang dikenal dengan negara yang dikatakan Golden Land. Mereka memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa yang masih belum dieksploitasi ya. Kemudian juga saat itu untuk sanksi daripada Amerika dan negara Eropa dicabut ya. Nah, meskipun saat itu ada noda, yaitu ada kasus di Rakhine Utara Rohingya. Saat itu Indonesia melalui saya menyampaikan bahwa seluruh dunia mengatakan ada pelanggaran HAM dalam bentuk genocide dan ethnic cleansing. Tapi saya datang sendiri ke TKP ya, sesuai dengan pengalaman saya sebagai mantan anggota kepolisian, saya hanya ingin melihat apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, dan apa yang saya ketahui. Sehingga saya membuatkan statement satu-satunya negara ASEAN dan satu-satunya negara di perwakilan negara di Myanmar mengatakan sejauh ini there is no not yet ya found untuk masalah fakta-fakta yang mengatakan ada genocide atau ethnic cleansing karena saya tidak melihat adanya kuburan massal. Saya selama 1 tahun saya tergabung dalam pasukan perdamaian PBB di Bosnia bersama Bapak Presiden SBY. Di sana kita sangat tahu betul kalau mengatakan ada genocide tentunya harus ada buktinya yaitu namanya mass grave ya atau kuburan massal. Tapi di sana tidak ada sama sekali. Kemudian tahun 2020 saat Aung San Suu Kyi dengan partai NLD-nya memenangkan kembali untuk pemilu, di sana militer sudah mulai bereaksi karena selama 5 tahun mereka itu seperti terisolir dan tidak diperhatikan oleh pemerintahan. Ya, mungkin ada semacam revenge atau satu hal yang tidak membuat mereka tidak nyaman ya. Dan pada saat kemenangan tahun 2020 itulah Aung San Suu Kyi mengatakan program pertama adalah mengamandemen konstitusi. Disitulah militer marah ya, sehingga mereka melakukan kudeta. Nah, saat melakukan kudeta itu militer lupa bahwa Myanmar itu selama 5 tahun sudah masuk dalam era demokrasi yang didominasi oleh kelompok milenial ya, kelompok-kelompok yang muda seperti Mas Dimas ini. Mereka sangat kritis ya, mereka sangat idealis ya, sehingga mereka menolak. Nah, pada saat mereka melakukan pemogokan massal itu dihadapi dengan cara-cara kekerasan. Yang jelas apa yang dilakukan militer adalah sangat-sangat melanggar hak asasi manusia. Saya masih memiliki jaringan di sana dan saya selalu berkomunikasi dengan Ibu Menlu untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan yang mungkin perlu diambil oleh pemerintah Indonesia sebagai founding fathers-nya ASEAN terhadap Myanmar sebagai sahabat kita. Nah, saat ini negara Indonesia saat ini tentunya juga harus mengambil sikap dan selalu mengawasi detik demi detik perkembangan di Myanmar. Itu yang terjadi saat ini, Mas Dimas. Ini sekarang sangat viral ya di Twitter, di sosial media. Ada yang mengatakan bahwa
masyarakat tuh menggunakan hashtag atau tanda pagar percuma lapor polisi. Nah, itu kan berarti di situ ada suatu masalah terhadap service Ya. atau pelayanan yang dialami masyarakat di tingkat-tingkat polsek misalnya ataupun polres misalnya atau bahkan pun polda gitu. Nah, kira-kira sebagai mantan kabar eskrim sendiri apa pesan-pesan Om Jenderal ini bagi para aparat bahwa ya kita ini memang ditugaskan untuk bersama rakyat gitu. Baik, saya tambahkan tagarnya mungkin bukan percuma lapor polisi saja. Ada yang tiga tagar yang terkenal. Satu, percuma lapor polisi. Ya, Kedua, no viral, no justice. yes. Yang ketiga adalah one day, one oknum. Nah, ini saya sudah bicara di berbagai media, baik media elektronik maupun media cetak, ya, sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Profesi Perpolisian Indonesia. Itu jabatan saya. Nah, di sini saya harus menjelaskan mengapa ini bisa terjadi. Kalau lihat dari sejarah terbentuknya polisi, polisi ini dulu adalah anggota ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ya, yaitu sejalan dengan proklamasi kemerdekaan di mana satu-satunya lembaga atau institusi yang punya senjata adalah polisi. Karena kita merebut senjata dari Jepang. Kemudian kita membagikan kepada TKR, ya. Dulu BKR, Badan Keamanan Rakyat, TKR, yang kemudian menjadi TNI. Saat itu polisi adalah kita yang memiliki senjata secara utuh, atau kita disebut dulu polisi nasional, ya. Ya, waktu itu adalah polisi istimewa di bawah Bapak almarhum Komjen Pol Yasin, ya. Nah, di sini kita melihat bahwa polisi saat itu dididik di Akabri. Saya adalah lulusan Akabri, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Doktrin-doktrin militer itu sangat kuat diterapkan kepada kita. Sehingga kita adalah polisi yang militeristik, sangat militeristik. Sehingga saat reformasi ya, tahun 2020, ya, itu 2002, itu pada saat lahirnya undang-undang kepolisian, itu kita merasakan kita harus melakukan reformasi. Saat reformasi itu Polri telah melakukan reformasi di 3 aspek. Yang pertama adalah struktural, yaitu kita kita terpisah dengan militer, organisasi militer atau organisasi TNI. Yang kedua adalah doktrin, ya. Kita instrumental. Instrumental itu adalah doktrin-doktrin yang selama ini kita terima yang berbau militer, kita hilangkan dan kita semua belajar dari doktrin civilian police. Sekarang semua bisa diviralkan. Tapi jangan salah bahwa apa yang diviralkan itu tidak semuanya benar. Karena banyak hal-hal yang, satu contoh yang sederhana. Orang melanggar arus lalu lintas. Sering kan kita mungkin Mas Dimas melihat di jalan betapa enaknya orang itu melanggar arus lalu lintas. Ya. Dihentikan oleh polisi, ditilang, akhirnya diviralkan, ya. Diambil fotonya seolah-olah polisinya yang salah. Tapi banyak juga oknum-oknum daripada anggota kita yang dia tidak sadar bahwa zaman digital ini itu dengan sangat mudah untuk diviralkan. Nah, sehingga di sini Pak Kapolri saat ini, Pak Listio Sigit, itu beliau telah menerapkan satu kebijakan yaitu presisi, prediktif, ya, transparansi, kemudian juga kita memberikan yang berkeadilan, ya, yang berkeadilan, ya. Jadi saya kira mungkin apa yang dilakukan oleh anggota di oknum ini, terutama dengan viral-viral itu, selalu saya sampaikan kepada Pak Kapolri, ya. Saya selalu menyampaikan Pak Kapolri ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya surat telegram Kapolri yang istilahnya memberikan satu perintah atau peringatan kepada setiap kepala kesatuan untuk tidak melakukan hal-hal yang mencederai daripada institusi. Di polisi ini kan kita mengenal ada hukuman disiplin, ada hukuman kode etik, dan sampai pidana. Nah, kita semua tahu sekarang seperti yang terjadi di Medan, ya. Ada polisi yang menjual sabu 19 kg dituntut hukuman mati. Kemudian juga beberapa hukuman seumur hidup. Tadi malam saya diwawancara oleh El Sinta dan salah satu media televisi. Saya mengatakan itu adalah sudah sangat tepat. Kenapa demikian? Karena sebagai aparat penegak hukum harusnya memberi contoh dan dia tidak mengkhianati apa yang menjadi kepercayaan masyarakat.